Jadi banyak yang bertanya, yang tombak pusaka yang di Keraton Jogja itu yang Kanjeng Kyai Ageng Pleret itu dapurnya apa, dan sekalian kita juga akan melihat bentuk dapur Pleret itu seperti apa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah tombak yang sering ditanyakan teman-teman ya, yaitu tentang tombak Pleret. Jadi banyak yang bertanya, yang tombak pusaka yang di Keraton Jogja itu yang Kanjeng Kyai Ageng Pleret itu dapurnya apa. Dan nanti akan kita bahas ya tentang tombak pusaka itu, sekalian kita juga akan melihat bentuk dapur Pleret itu seperti apa, dan tombak dapur Pleret itu pada umumnya itu untuk apa. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau kita bahas atau bicara tentang tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret, itu adalah sebuah tombak. Jadi cuma ada satu ya, Kanjeng Kyai Ageng Pleret itu ya. Nah, sekarang ada di Keraton Jogja, dan itu adalah salah satu pusaka utama ya, dan kedudukannya bisa dibilang yang sangat tinggi atau bahkan paling tinggi ya. Dan yang boleh menyentuh, yang menjamahnya ataupun yang menjamasnya di acara siraman atau acara jamasan pusaka di Keraton Jogja itu hanya raja dan pangeran sepuh ya. Dan untuk saat ini biasanya tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret itu memang dijamas di acara jamasan atau acara siraman pusaka itu biasanya di bulan Suro ya. Harinya hari Selasa Kliwon. Kalau di bulan Suro tersebut tidak ada hari Selasa Kliwonnya, biasanya dilakukan di hari Jumat Kliwon ya. Nah, tombak ini sendiri itu memang sangat bersejarah ya. Kenapa menjadi tombak pusaka ya? Jadi konon tombak ini memang diturunkan, ini dimulai dari Demak ya, yang tercatat ya, sampai akhirnya nanti itu di bawah Sultan Pajang ya, yaitu Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Dan itu sempat dipinjamkan ke Danang Sutawijoyo ya, untuk duel atau bertarung menghadapi Aryo Penangsang ya. Dan memang saat itu Aryo Penangsang terkenal sakti ya, dan memang yang bisa Islam melukai dia mungkin hanya tombak Kyai Pleret itu ya. Dan itu juga dalam perjalanan sejarahnya juga pernah dipakai untuk membunuh Kapten Tak ya, salah seorang kapten dari Belanda ya. Jadi sejarahnya sangat panjang. Itu adalah tombak pusaka yang bisa dibilang memiliki sejarah atau histori yang luar biasa ya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya ya, jadi tombak Pleret tersebut atau Kyai Ageng Pleret tersebut itu dapurnya apa? Nah, dari beberapa catatan dan memang dari beberapa senior terutama yang dari Jogja itu dapurnya Pleret ya. Nah, kalau teman-teman mungkin belum pernah lihat dapur Pleret, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi memang lurus, jadi tidak ada bangkaiannya ya. Itu teman bisa baca juga di buku ensiklopedia keris yang disusun Pak Bambang Hartrinutrisno. Nanti tak bacakan ya untuk lengkapnya ya tentang tombak dapur Pleret di situ ya. Dan untuk dapur Pleret sendiri, tombak dapur Pleret itu sebenarnya itu adalah tombak untuk bertempur ya. Makanya ini kebetulan saya punya salah satu ya. Jadi ini tombak Pleret yang lama ya. Jadi ini bisa dibilang malah kemungkinan bukan tempat lipat ya, atau enggak berpamor ini ya. Bahkan ada kemungkinan ini memang semacam kayak bajacor lah, kayak bajacor. Tapi ini tua ya, jadi ini tua. Nanti tak tunjukkan detailnya ya. Karena memang terkenal sejak awal memang untuk dapur-dapur Pleret itu memang adalah tombak untuk bertempur atau tombak perang ya, tombak perang ya. Jadi memang bentuknya lurus seperti ini, tidak ada bangkaian, bagian sor-sorannya ini lebih lebar daripada ujung, pakai odo-odo, bahkan lis gusen. Nanti detailnya tak tunjukkan ya, ada kruingannya ya. Jadi ini sudah sangat detail ya ini ya. Dan ini memang sekilas kayak tempat lipat ya. Tapi kalau saya melihat ini lebih kayak ke bajacor, tapi ya bajacor yang tua, yang lama ya. Jadi memang cukup keras. Bahkan ini ada retaknya ya, nanti kita lihat retaknya ya. Jadi ini kalau dipatahkan, ini kemungkinan besar nggak bengkong ya, tapi lebih ke patah ini ya. Karena mungkin cukup keras atau kadar bajanya tinggi ya. Jadi seperti itu ya, jadi tombak Pleret itu, dapur Pleret ya. Jadi memang untuk tombak-tombak dapur Pleret tentu saja sangat beda dengan yang
pusaka ya Kanjeng Kiai Ageng Pleret yang di Keraton Jogja itu ya. Itu cuma ada satu dan memiliki sejarah yang cukup luar biasa sehingga menjadi salah satu pusaka utama di keraton tersebut ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang tombak dapur Pleret ini, atau ini yang tombak tempur ya, tombak perang, ini mari kita simak sama-sama. Dan ini adalah detail bila tombaknya ya. Ini salah satu tombak dapur Pleret ya. Ini adalah jenis tombak perang ya. Nah itu ododonya tegas banget ya, ada keruingannya. Nah itu ada bagian retakannya ya. Karena ini memang bisa dibilang sangat keras ya. Lebih keras dari umumnya, apalagi yang tempat lipat yang pakai pamor itu. Ini nggak pakai pamor ya. Kalau lihat kekerasannya, kalau kita jending sama retakannya tadi, ini memang kemungkinan besar ini mungkin teknik baja cor ya, tapi cor lama ini ya. Jadi ini memang sudah lama dan ini memang sepertinya dulu dibuat massal dan memang untuk perang ya. Jadi lebih ke senjata daripada pusaka. Dari buku ensiklopedia keris, Pleret ini adalah salah satu dapur tombak lurus yang terkenal karena Keraton Yogyakarta punya tombak pusaka yang diberi nama Kanjeng Kiai Ageng Pleret. Bilanya simetris, tepi bilanya lurus tanpa bangkean atau pinggang dan relatif agak tebal dibandingkan rata-rata tombak. Penampilan ramping agak nyujen, bagian cor-corannya lebih lebar daripada pucuknya. Tombak dapur Pleret memakai odo-odo, kruwingan dan gusen, bungkulnya kecil atau malahan tidak ada sama sekali. Ada buku yang mengatakan tombak dapur Pleret memakai pudak setegal, tapi kebanyakan tidak. Sebenarnya tombak dapur Pleret adalah tombak yang dibuat untuk senjata dalam pertempuran. Seandainya ada tombak dapur Pleret yang digunakan sebagai pusaka, itu karena tombak itu pernah berjasa. Pleret atau Kanjeng Kiai Ageng Pleret, salah satu tombak pusaka milik Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pusaka ini dianggap paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan pusaka Keraton Jogja lainnya. Sesuai dengan namanya, tombak ini berdapur Pleret. Hanya raja atau pangeran Jepo yang diperkenankan menjamah pusaka Kanjeng Kiai Ageng Pleret ini pada upacara siraman pusaka di keraton. Di Yogyakarta, upacara itu diselenggarakan setahun sekali pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon di bulan Suro. Bebasane Murya Tias Basuki, Puruhito ingkang patut lan traping angganira. Ibaratnya berusahalah agar hati selamat, mengabdilah dengan baik sesuai dengan keadaan dirimu.